Jumpa lagi di Singgih Solution Channel. Baik, video ini berisi pembahasan soal-soal penggunaan turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung aja ke uji kompetensi 2. Nomor 1, titik-titik stasioner fungsi fx sama dengan 1/4 cos 2x min V per 2 untuk intervalnya ini ya, 0 sampai dengan V radian. Adalah berapa ini pilihannya? Kita tahu bahwa syarat titik stasioner itu adalah apa? Turunan pertama sama dengan 0 ya. Maka fungsi ini kita turunkan ya. Dasar teorinya seperti ini ya. Ini fx ini bentuknya fx, ini kita ubah dulu ya. Ini ada bentuk A, ini bentuknya ini cos. Ini bentuknya ini U. Berarti segini tuh U. Ini U. Ya. Nah, ini turunannya adalah turunan ini f aksen x sama dengan ini min, nah, turunannya cos kan min sinus. Ini A-nya tetap konstanta ya. A sinus U dikalikan U aksen. Nah, ini rumusnya ya. Nggak boleh lupa ini rumusnya. Ini adalah rumusnya. Kembali pada soal, saya tulis kembali nih ya. Ini fx sama dengan 1/4 cos 2x min V per 2. Ini sebagai A-nya, ini sebagai U-nya, ini sebagai U-nya, ini kurung. Jadi turunannya f aksen x sama dengan, berarti ini kurung, rumusnya ini ya, min 1/4 sinus 2x min V per 2 ini dikalikan dengan U. U aksen, U-nya kan ini 2x min V per 2 turunnya kan 2 karena ini konstanta ya. 2. Maka F aksen X sama dengan jadi min setengah sinus dikalikan nih ya, 2 dikalikan min seperempat kan min setengah 2x min V per 2. Terus ini titik-titik stasioner fungsi. Syaratnya apa? Turunannya ini sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Maka yang ini sama dengan 0. Ya. Jadi min setengah sinus 2x min V per 2 sama dengan 0. Maka sinus 2x min V per 2 kan semua ruas ini ya. Nah, semua ruas dibagi dengan min setengah. Ya ini 1, ini jadi 0 dibagi min setengah ya 0. Nah, kita tahu bahwa ada persamaan dasar trigonometri seperti ini ya. Nih, sampingnya ini ya. Ini ada sinus X sama dengan sinus A. Ya, yang ini ya. Maka ini himpunan penyelesaiannya X sama dengan, yang ada 2 ya, X1 sama dengan A ditambah K dikalikan 2V karena radian ini. X2-nya sama dengan V min A ditambah K kalikan 2V. Maka persamaan ini bisa kita sederhanakan.
Berarti sinus 2x min V per 2 ini sama dengan sin berapa yang hasilnya 0 ya? Sinus 0. Sinus 0. Maka dari data ini berarti X1-nya, nah ini sebagai X-nya ini ya. Yang ini sebagai X-nya, ini sebagai A-nya ini, sebagai A-nya. Jadi sudah kita kondisikan seperti ini, berarti kita nyari X1 ya. X1 dari sini. Ya, dari sini. Maka ini ya berarti apa? 2x min V per 2 sama dengan 0, ini A-nya ini 0, plus K dikalikan 2V. Nah, ini pindah ke sini. Maka 2x sama dengan, ini pindah ke sini jadi positif ya. V per 2 ditambah K dikalikan 2V. Ini karena yang dicari X, maka kita bagi dengan 2. Ini menjadi X, ini V per 4, plus ini 2 bagi 2, 1 ya, K dikalikan V. Setelah itu kita isi dengan K-nya mulai dari 0 ya. Kita isi, misalkan ini K sama dengan 0, maka kita isi X sama dengan 0 kali V ya, 0 berarti tinggal ini ya, V per 4. Terus kita isi K sama dengan 1. Kita peroleh dari sini ya, dari sini. Berarti X sama dengan V per 4 ditambah I 1. 1 kali V ya, V. Ini menjadi ini 4 per 4. Berarti 5 per 4 ini ya. 5 per 4. 5 per 4. Padahal intervalnya adalah V saja. V saja ya. Ini V. Jadi tidak memenuhi yang ini ya. Yang ini tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Sekarang kita lanjutkan ke X2-nya ini ya. X2-nya ini. Menjadi 2x min V per 2, ini 2x, sama dengan yang ini ya, rumus yang ini. Berarti ini V min 0, ya, A-nya karena 0. Plus K dikalikan 2V. Kita sederhanakan. Maka 2x sama dengan, pindah ruas ini ya. Menjadi ini 1 ini setengah, berarti 3 per 2. 3 per 2V plus K dikalikan 2V. Hindari pecahan ini ya. Kita pisahkan aja. Kita bagi dengan 2. Sehingga menghasilkan ini X sama dengan, ini 3 per 4 ini. 3 per 4V dikalikan K dikalikan 2 bagi 2, 1V. Terus kita isi harga K-nya ya. K-nya misalkan ini 0. Kita masukkan K-nya 0. Maka X sama dengan 3 per 4V saja. Habis itu kita masukkan K-nya 1. K-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke sini ya. Maka X sama dengan 3 per 4V ditambah ini V ya. Nah, ternyata tidak memenuhi karena melebihi dari 1V. Maka ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi penyelesaiannya cuma ini aja ya. Yang ini. Sama yang ini. Jadi kalau kita tulis,
V/4 dan 3/4 V. Ini penyelesaiannya ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jawabannya V/4 dan 3/4 V. Jawabannya yang B ya. Baik. Nomor 2. Diketahui GX sama dengan 2 sinus 3X min V/8 untuk interval X 0 sampai dengan V. Titik-titik stasioner fungsi G adalah yang mana ya? Ini pilihannya A, B, C, D, E. Baik, kita kerjakan. Syaratnya titik-titik stasioner adalah turunan pertama dalam hal ini GX sama dengan 0. Berarti ini harus diturunkan dulu ya. Kita tulis ya di sini ya bentuk umumnya. Jadi di sini GX sama dengan ini sebagai A ini ya. A sinus ini U. Ya. Ini kalau diturunkan menjadi seperti ini ya nanti ya. Nanti G ya turunannya. Sinus itu turunannya adalah cos U. Berarti ini A tetap ya. A cos U dikalikan dengan turunannya U. U aksen ya. Dalam hal ini di sini sebagai A ini. Ini sebagai A, yang ini sebagai U. U aksennya. Ya ini diturunkan 3X min V/8 ini kan konstanta. Berarti U aksennya ini 3. Nah, baik ya. Yang ini kita tulis soalnya. Ini GX sama dengan 2 sinus 3X min V/8. Ini kita turunkan ini ya. Nah, sesuai dengan rumus yang ini ya. Ini kita turunkan menjadi, kita kurung sesuai dengan ini ya. A-nya tetap, A-nya berapa tadi? 2 ya, sorry ya. Tulis 2. Ini 2 cos 3X min V/8 dikalikan U aksennya tadi ini 3. Maka G turunannya ya, turunan pertama G, tulisannya G aksen X sama dengan, ini dikalikan ya, berarti 6 cos 3X min V/8 ya. Terus syarat stasioner, saya tulis sini ya. Syarat titik stasioner. Itu adalah G aksen X sama dengan 0 ya. Nggak boleh lupa nih syaratnya. Langsung kita ganti di sini ya. G aksen ini kan ini ya. Nah, berarti 6 cos 3X min V/8 itu sama dengan 0. Maka cos 3X min V/8 sama dengan, semua ruas kan dibagi 6 ya. Nah, 0/6 ya 0. Nah, terus kita rubah di sini ya. Maka ini cos 3X min V/8. Cos berapa yang hasilnya 0 tapi dalam radian ya. Maka ini cos 90 derajat atau V/2. Baik, kita ingat persamaan ya. Trigonometri seperti ini ya. Cos X sama dengan cos A. Ini boleh lupa nih ya. Jadi ini ya. Ini penyelesaiannya ada 2 nih ya, X1 dan X2. Yang ini A, yang ini min A. Plus K dikalikan 2V. Yang ini K dikalikan 2V. Kita ambil X1-nya ya. A ini ya.
Jadi ini sebagai X ini ya. Sebagai X yang ini sebagai dengan A ini ya. Maka kita peroleh tiga X min V per 8 sama dengan ini ya. Sama dengan ini V per 2 plus K dikalikan 2V. Ini pindah ruas ke sini ya. Nah, 3X sama dengan ini V per 2 dikali per 8, 4 per 8 ditambah 1. Berarti 5 per 8. 5 per 8. V plus K dikalikan 2V. Ini semua ruas saya bagi 3. Menjadi X sama dengan 5 per 24. V ditambah ini K dikalikan 2 per 3V. Setelah itu kita masukkan harga K-nya ya. Nah, K gini, misalkan ini harga K sama dengan 0 misalnya ya. Kita masukkan di sini. Maka X sama dengan 5 per 24V. Nah, ini kan 0 ya, tetap ini kan ya. Tetap ini. Oke. Terus kita masukkan lagi K sama dengan 1. K sama dengan 1. Maka X sama dengan 5 per 24 V ditambah K-nya diisi 1. 1 kali jadi tetap ini 2 per 3V. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 21. 21 per 24V atau 7 disederhanakan 7 per 8V. Terus kita masukkan K sama dengan 2, maka tidak memenuhi, maka hasilnya adalah melebihi 1V. Sekarang untuk X2-nya ya, berarti berlaku ini ya, negatif. Berarti ini negatif A. Kita tulis di sini. Jadi ini tetap 3X min V per 8 sama dengan, cuma ini minus ini ya, minus V per 2 ditambah K dikalikan 2V. Ini pindah ruas di sini ya, maka 3X sama dengan ini jadikan setengah itu sama dengan 4 per 8. Pindah sini, jadi min 3 per 8 ini. 3 per 8V plus K dikalikan 2V. Selanjutnya, ini kan tanyakan kan X ini kan 3 dibagi 3 semua. Ini menjadi X sama dengan min 3 per 24. 3 per 24V plus K dikalikan 2 per 3V. 2 per 3V. Selanjutnya, ya sudah. Kita isi K-nya ya. K sama dengan 0, tidak memenuhi negatif. K sama dengan 1. K sama dengan 1. Kita isi. Berarti ini X sama dengan min 3 per 24V. Ini ditambah 1 dikalikan, berarti itu masih 2 per 3. 2 per 3V. Ini kalau kita sederhanakan penyebutnya 24, berarti menjadi 16 per 24. 16 dikurangi 3, berarti menjadi 13 ini ya. 13 per 24V. Ya, berarti kalau di K diisi 2, tidak memenuhi ini ya. Kasih di 2 tidak memenuhi. Berarti penyelesaiannya yang ini. Ini. Terus ini.
Terus ini. Berarti kalau kita tulis penyelesaiannya HP-nya yang ini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Berapa aja nih? 5/24V terus 7/8. 7/8V terus 13/24V. Ini penyelesaiannya ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. 5/24, 7/8, 13/24. Kita lihat. Nah, ini ya. 5/24, 13/24, 7/8V ya. Jawabannya ada yang D. Nomor 3. Diketahui fungsi Gx sama dengan cos X min V per 3 untuk X 0 sampai dengan 2V radian. Fungsi G naik pada interval berapa ya? Ini pilihannya. Syaratnya fungsi Gx itu naik. Syaratnya ini ya. Turunan pertama harus positif. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita mencari titik stasioner dulu ya. Jadi G aksen X sama dengan 0. Ini stasioner ya. Baik, kita mencari turunan pertama ya. Baik, kembali pada soal ya. Kita lihat di sini. Gx ini ya. Kita tahu dasar teorinya bentuk umum ya seperti ini. G X sama dengan A cos U. Turunannya sama dengan inilah minus A cos U, turunannya min sin U. U itu merupakan fungsi ya. Fungsi X. Ini masih dikalikan U aksen. Langsung soalnya kita tulis. Di sini Gx sama dengan kita tulis lagi cos X min V per 3. Ini sebagai U. Ini sama dengan U. Ya. Maka U aksennya. U-nya berapa ini? X min V per 3. Maka U aksennya ya 1. Ini konstanta kan 0. Baik, kita tulis di sini. G aksen X sama dengan ya. Di sini sama dengan minus A-nya 1. Min sinus. Kita tulis di sini. X min V per 3. Ini dikalikan 1. G aksen X, turunan pertama dari Gx adalah minus sin X min V per 3. Langkah selanjutnya adalah kita mencari stasioner ya. Nah, di sini. Stasioner. Syaratnya itu G aksen X sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Min sinus X min V per 3 itu sama dengan 0. Maka sinus X min V per 3 0. Berarti sin X min V per 3, sin berapa yang hasilnya 0? Ya, sin 0. Sin 0. Kita tahu bahwa dalam persamaan dasar trigonometri itu ada seperti ini. Sin X sama dengan sinus A. Di sini mempunyai penyelesaian X1 dan X2 ini ya. Ini X1-nya adalah ini
A plus K dikalikan 2V. X2-nya sama dengan V min A plus K dikalikan 2V. Baik, kita mulai dari X1-nya ya. Berarti yang ini. Berarti X min V per 3 sama dengan ini 0 plus ini ya. Plus K dikalikan 2V. Ini pindah ke sini. Berarti X sama dengan V per 3 ditambah K dikalikan 2V. Kita coba K-nya kita buat 0 ya. K sama dengan 0. Maka kita peroleh berarti X sama dengan V per 3 tambah 0 ya. Terus kita masukkan K sama dengan 1. K sama dengan 1. Ini kalau kita masukkan K1 berarti melebihi dari 2V. Maka ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Terus sekarang kita ambil untuk yang X2. Berarti di sini ya kita ambil di sini X min V per 3 sama dengan V min 0 ditambah K ini ya kalikan 2V. Ini pindah luas. Berarti X sama dengan V ditambah V per 3. Berarti 1/3. 1/3 V. Ditambah berapa nih? Plus K dikalikan 2V. Kita masukkan K-nya misalkan 0 ya. K sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan ini aja kan ya. Berarti atau 4/3. 4/3 V. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Maka ini X-nya melebihi dari V. Berarti ini tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi. Berarti stasionernya adalah ini ya. Ini stasionernya ini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari dengan garis bilangan. Karena apa? Turunan pertama itu kalau naik adalah positif. Baik, kita buat garis bilangan ya. Ini harga, ini X. X-nya berapa di sini? V per 3. Ini stasioner ya. Yang ini adalah 4/3 V. Berarti di sebelah kanan ini. Ini syaratnya. Syarat fungsi naik adalah apa itu? G aksen X harus positif lebih besar 0. Ini syaratnya. Sekarang kita uji. Untuk darah sini misalkan ya. Ini X sama dengan katakanlah sebelah kiri V per 4. Kita masukkan di sini. Kita tahu G aksen X adalah sama dengan min sinus X min V per 3. Kita coba darah sini. Ya. Berarti kita masukkan di sini. X-nya kita masukkan di sini. G
IX-nya ganti V per 4 sama dengan min sinus. Di sini V per 4 dikurangi V per 3. Selanjutnya G aksen min V per 4 sama dengan minus sinus. Ini kalau kita samakan penyebutnya menjadi, ini jadikan per 12. Berarti sama dengan min V per 12. Kita tahu bahwa ada rumus seperti ini ya. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Ya, jangan lupa ini rumus seperti ini. Maka ini bisa diganti seperti ini. Maka G sama dengan ini menjadi min ya, ini menjadi positif nanti. Sinus V per 12. Ini ternyata hasilnya adalah ini positif ini. Begini, ini adalah hasilnya positif. Berarti yang kita misalkan tadi kan di sini V per 4 kan daerah sini, V per 4. Berarti ini positif. Maka yang ini negatif. Yang ini adalah positif. Sedangkan syaratnya naik ini harus positif. Berarti ini ya. Penyelesaiannya ini. Ini ke sini. Ini sampai berapa nih? Intervalnya kan sampai 0 tadi ini ya. 0, ini sampai ini. Yang ini sampai 2V katakanlah ini ya. Ini 2V. Berarti penyelesaiannya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya, intervalnya ini sampai ini. Kita ingat di sini ya, ini tidak ada sama dengannya, maka ini lubang nih ya. Ini nggak ikut, ini nggak ikut. Berarti kita tulis seperti ini. X lebih kecil V per 3 lebih besar sama dengan 0. Dan yang ini X lebih kecil sama dengan 2V lebih besar ini ya 4 per 3V. 4 per 3V. Ini penyelesaiannya ini. Fungsi Gx itu adalah naik ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah yang ini ya. Nah, jawaban yang ini. Yang D ini ya, intervalnya ini. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan sinus 3x plus v per 2. Untuk interval x 0 sampai dengan v, radian ini. Fungsi f turun pada interval berapa ya? Di sini lihat nih ya. Fungsi f turun. Ini syaratnya fungsi turun, bawah turunan pertama. Jadi turunan pertamanya harus negatif lebih kecil 0. Sebelum mencari turunan pertama, ya lebih kecil 0, maka ini dibuat stasioner dulu. Jadi turunan pertama sama dengan 0. Nah, langkah pertama adalah kita mencari turunan pertamanya. Kembali pada soal ya, kita lihat bentuknya seperti ini. Bentuk umumnya saya tulis di sini fx sama dengan a sinus u. Nah, a-nya ini 1, u-nya ini. Ini sebagai u-nya ya, yang ini sebagai u. Maka nanti u aksennya sama dengan ya 3x
plus V per 2 ini sama dengan 3 ini ya. Oke ya. Ini kita turunkan ini gimana kalau ini ya? Maka F aksen X sama dengan sinus turunannya adalah cos. A cos U. Ini masih dikalikan turunannya ini U aksen. Terus soalnya adalah seperti ini ya, kita tulis di sini soalnya. Di sini Fx sama dengan sinus 3x plus V per 2. Kita turunkan ini ya. Sinus turunannya adalah cos. Karena A-nya 1 ya nggak usah ditulis ya. Berarti turunnya cos 3x plus V per 2. Ini dikalikan ini. U aksen. 3, turunan dari 3x plus V per 2 adalah 3. Karena ini adalah konstanta turunannya 0 ya. Kalikan 3. Terus kita sederhanakan seperti ini. Kalikan 3 menjadi 3 kosinus 3x plus V per 2. Nah, kita buat dulu stasioner. Berarti kalau stasioner buat yang ini di sini aja. Stasioner ya. Stasioner. Syaratnya apa? Turunan F aksen X harus sama dengan 0 ya. Kita buat di sini 0 ya. Kita tulis. Jadi 3 cos 3x plus V per 2 itu sama dengan 0. Semua kita ruas saja dibagi dengan 3 menjadi cos 3x plus V per 2 itu sama dengan 0. Cos berapa yang sama dengan 0 ya? Cos 90 derajat atau V per 2. Kita tahu bahwa persamaan dasar trigonometri seperti ini adalah ya, kita tulis ini cos, di sini X sama dengan cos ini A ya. Ini X, ini A. Sama ini ya. Ini A, yang ini. Ini kalau cos, persamaan trigonometrinya adalah rumusnya seperti ini. Ada 2. Sama dengan A plus K 360 atau kalau radian dikalikan 2V. Ini yang satu. Yang satunya lagi minus A plus K dikalikan 2V radian. Kita mulai dari X1-nya ya. Kita tulis di sini. Berarti ini ya. Berarti 3X plus V per 2 sama dengan A-nya ini ya. V per 2 dikalikan K dikalikan 2V. Ini mencari harga stasionernya dulu ya. Ini terus kita pindah ke sini. Ya, menjadi 3X. Ini dikurang ini berarti 0 ya, tinggal ini. K dikalikan 2V. Terus kita masukkan harga K sama dengan 0 misalkan ya. Maka kita peroleh berarti, nah ini kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu, Kita bagi dulu 3. Menjadi X sama dengan K dikalikan 2V per 3. Baru kita masukkan K sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan ini 0. Terus kita masukkan lagi untuk K sama dengan 1. Maka kita peroleh X sama dengan 2, K1 dikalikan ini tetap ya, 2V per 3 radian. Berarti padahal intervalnya adalah
0 sampai dengan 2V. Berarti ini masuk nih ya. Yang ini masuk, ini masuk. Terus kita lanjutkan untuk K sama dengan 2, maka harga X-nya melebihi 2V nanti ya. Nah, maka untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi. Terus kita beralih ke X2-nya. Sini. Berarti ini kita masukkan di sini ya. Ini 3X plus yang ini ya. V per 2 sama dengan minus ini ya. Minus ini. Minus V per 2 plus K dikalikan 2V. Terus ini pindah ke sini ya. Berarti 3X sama dengan setengah dengan setengah. Berarti 1 ya. Min V ditambah K dikalikan 2V. Ini kita bagi 3. Karena yang kita cari adalah X ya. Maka X sama dengan min V per 3 plus K dikalikan 2V per 3. Kita masukkan untuk K sama dengan 0 tidak memenuhi karena negatif. Kita mulai dari angka 1. Maka X sama dengan 1 ya. Ini min. Jadi dikurangi ya. Berarti 2 dikurangi 1 ini jadi 1. Sepertiga ini ya. V per 3. Berarti ini masih masuk dalam interval. Jadi ini memenuhi. Kita lanjutkan lagi untuk K. K sama dengan 2. Kita peroleh X sama dengan min V per 3 ditambah 2. 2 kali 2 berarti 4. 4V per 3. Ini sama dengan 4 dikurangi 1, 3. 3 per 2. Berarti ini sama dengan V ya. Ini masih memenuhi. Kita lanjutkan kalau K sama dengan 3 tidak memenuhi karena lebih dari 2V. Langkah selanjutnya adalah menggambar garis bilangan dari harga X yang diketahui pada titik-titik stasioner. Mulai dari 0 ya. Ini 0 di sini. 0 terus mana lagi ini ya? Yang ini yang ini ya, V per 3 di sini. V per 3. Ya, wis. Ini 0, ini V per 3. Terus ini di sini katakanlah 2V per 3. Yang ini adalah V. Batasnya adalah V ya. Yang ini adalah V. Ya. Karena ini merupakan titik stasioner, maka ini tidak boleh ya. Nah, ini nggak boleh. Tidak ikut. Karena syaratnya adalah di sini ya. Ini turun itu maksudnya ini ya. Soalnya kan turun. Turun tuh artinya F turunan pertama X itu harus 0. Nggak ada sama dengannya ya. Nah ini dicari, ini turun ya. Pertanyaannya ini. Ini diisi tandanya positif negatifnya ya. Dengan mencoba atau titik ujinya ya, katakanlah kita ambil yang di sini. Katakanlah ini uji ini adalah V per 4 misalkan ya. Kita uji di sini. Uji titik V per 4 di sini ya, kita uji. Dengan memasukkan di sini ya, ini
F aksen X sama dengan, saya tulis kembali ini ya, ini 3 cos, yang turunannya 3 cos 3X plus V per 2. Kita asumsikan ini biar gampang, ini katakanlah V per 4 itu berapa derajat ini? Ini sama dengan 45 derajat ya, biar enak ya. Mari kita masukkan di sini. V per 4 sama dengan 3 cos. Ini 3 dikalikan ini berapa ini ya? Ini X-nya 3V per 4 ditambah V per 2. Kita konversikan ke derajat aja ya. Ini katakanlah ini 90. Ini 90. 90 ditambah ini 3 per 4 V itu sama dengan 135. Berarti ini kalau kita konversikan ke derajat kira-kira pasnya 225 derajat. Ini termasuk di kuadran berapa ya? Kita buat seperti ini. Untuk cos, yang penting itu tandanya bukan harganya ya. Ini 0, ini 90, ini 180, ini 270. Ternyata 225 itu di sini. Dia masuk di kuadran 1, 2, 3. Di sini cosnya adalah negatif ini ya. Cosnya di sini negatif. Maka hasil ini sama dengan negatif ini. Berarti di sini ini bertanda negatif. Kita masukkan ke garis bilangan. Berarti ini negatif ini. Ini negatif, yang ini positif, yang ini negatif. Sedang syarat turun adalah ini ya. Negatif ya. Lihat ini. Nah. Yang negatif ya. Ini solusinya ini ya. Nah, daerah penyelesaiannya ini. Kalau kita tulis dengan pertidaksamaan seperti ini. Berarti ini X. Ini tidak ikut ya. Ini V per 3, yang ini 0. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Dan ini ya. Ini X, ini V, ini yang ini 2V per 3. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Ya. Berarti penyelesaiannya adalah ini. Ya. V per 3 ini 0, yang ini 2V per 3, ini V ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah yang ini ya. Ini V per 3, 0, yang ini 2 per 3V sampai V. Baik, jawabannya yang E. Nomor 5. Fungsi fx sama dengan 1 plus sin 3x cos 3x terdefinisi pada interval 0 sampai dengan V radian. Nilai maksimum fungsi tersebut adalah berapa ya? Ini pilihannya. Kita lihat soalnya ya. Ini kita buat sederhana dulu nih ya. Ini ada sin 3x cos 3x ya. Ini kita rubah dalam bentuk seperti ini ya. Ini ada rumus seperti ini. Sin, katakanlah ini 2A. Ini kan sama dengan 2 sin A cos A.
Padahal di sini kan ini ya, sin cos ini ada 2, maka ini semua ruas saya bagi dengan 2. Sehingga menghasilkan ini ya, sin A cos A sama dengan setengah sinus 2A. Kembali pada soal, berarti ini kalau sinus 3x kalikan cos 3x berarti sama dengan setengah sinus 2A-nya, A-nya kan 3x. Ini 2 berarti 2 dikalikan 3x berarti 6x ini. Seperti ini ya. Nah, bagi nanti ini diganti. Nah, ini yang diganti ya. Sinus 3x cos 3x diganti ini. Maka kita sederhanakan soalnya menjadi seperti ini. Fx sama dengan, ditulis lagi ya, 1 plus, ini diganti ya. Ini kita ganti menjadi iki, setengah sinus 6x. Menjadi sederhana ya. Nah, pertanyaannya ini, nilai maksimum fungsi tersebut adalah berapa ya? Ini sebenarnya soalnya ini nggak perlu pakai nilai stasioner ya. Nggak perlu pakai turunan karena sudah sederhana seperti ini. Nah, kita lihat intervalnya ya seperti ini. Berarti kan logikanya ini harga maksimumnya kan ini sin 6x kan maksimum kan 1. Berarti 1 dikalikan setengah. Berarti ini setengah ini ya. Setengah ditambah 1, maka nilai maksimumnya sudah seperti ini. Maksimumnya sama dengan ini 1 ditambah setengah, jadi 1/2 ini. Seperti ini. Karena sinus 6x itu maksimum itu adalah 1. Nah, di sini dikalikan setengah. Berarti setengah tambah 1 berarti 1/2. Nah, untuk membuktikannya ya, kita pakai misalkan kita gambar ya. Kita gambar sinus 6x seperti apa ya. Ini seperti ini. Ya, kita gambar seperti ini. Ini adalah periodenya adalah 360 dibagi 6. Berarti 60. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, ini satu periodenya seperti ini. Ini ya. Ini satu periode 60 atau V per 3. Sedangkan itu intervalnya adalah 0 sampai V. Nah, ini kita gambar aja misalkan ini 2 periode. Berarti ini 60 atau V per 3. Yang ini juga 60, jadi 120. Jadi 2 periode. Padahal di sini kan 0 sampai V. Berarti masih ke sini lagi. Berarti harga maksimumnya kan di sini kan. Ini angka 1 ya. Karena ya. Kecuali kalau intervalnya di daerah sini, ini sampai ini. Nah, ini baru, ini nggak kepake. Karena ini dilewati, berarti maksimumnya ya 1. Ini 1 ya. Berarti 1 dikalikan setengah, berarti setengah. Ya. Jadi tambah 1, jadi 1/2 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 6. Fungsi fx sama dengan 2 sinus x plus v cos x plus v terdefinisi pada x lebih kecil sama dengan 2v lebih besar sama dengan 0. Fungsi tersebut cekung ke bawah pada interval berapa? Ini pilihannya. Maksudnya fungsi cekung ke bawah itu adalah ya, ini turunan kedua ini ya, turunan kedua itu lebih kecil 0 atau negatifnya. Berarti kita mencari turunan kedua ya. Tapi kita lihat dulu ya, fx ini kita sederhanakan dulu bentuknya. Baik, di sini kita lihat ya. Ini sama ini. Ini kita misalkan ini A, ini juga A. Berarti kan ada rumus seperti ini. 2 sinus A cos A itu kan sama dengan
sinus 2A. Sehingga ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Fx sama dengan 2 sinus X plus V, kita tulis kembali ya, kalikan cos X plus V, itu kita rubah seperti ini. Ini sinus, jadi 2 dikalikan ini ya, dikalikan X plus V, sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Sinus ini dikali-kalikan ya, ini 2X plus 2V. Langkah selanjutnya kita turunkan ya. Nah, kita turunkan di sini. Nah, sinus turunannya apa ini? Cos kan ya. Nah, berarti saya tulis ini. Cos 2X plus 2V. Ini masih dikalikan ya. Turunannya ini. 2X plus 2V ini ya 2. Karena ini konstanta 0 ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Kalikan sini ya. Berarti 2 kosinus 2X plus 2V. Nah, ini ya. Terus baru kita nyari ya fungsi cekung ke bawah. Berarti kita turunkan lagi ya. Kita turunkan lagi sekali lagi. Turunan keduanya adalah ini cos, turunannya kan min sinus ya. Berarti di sini kita kurung min 2 sinus 2X plus 2V ini dikalikan ya. Dikalikan ini turunannya ini 2. Turunannya 2X plus 2V adalah 2. Hingga kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini min ya, 2 kali 2 min 4 sinus 2X plus 2V. Ini. Kita tahu bahwa fungsi cekung ke bawah itu adalah syaratnya turunan kedua lebih kecil 0. Maka kita peroleh lebih kecil 0. Kita tulis ini ya. Ini. Jadi minus 4 sinus 2X plus 2V ini lebih kecil 0. Terus kita bagi dengan min 4 menjadi ini sinus 2X plus 2V. Pertidaksamaan kalau dibagi min berganti tanda ya. Ini lebih besar 0. Selanjutnya ini kita buat sama dengan 0 ya. Nah, kita cari harga 0-nya. Ini kita pindah ke sini aja. Berarti itu sinus 2X plus 2V itu sama dengan 0. Artinya sinus berapa yang harganya 0? Ya 0. Berarti kita tulis sinus 2X plus 2V itu sama dengan sinus 0 radian. Ini radian ya. Terus kita ingat rumus ini ya.
rumus yang ini persamaan trigonometri ini seperti ini. Sinus X sama dengan sinus A. Maka ada dua ya, ada X1 dan X2. Ini X sama dengan X1 sama dengan ini A ya, sorry ya. A plus dikalikan K dikalikan 2 kali V. Yang ini V 180 atau ini V radian ini ya. V dikurangi A. V dikurangi A plus K dikalikan 2V. Selanjutnya X1 kita tulis seperti ini ya. Ini sebagai X1. Kita tulis jadi 2X plus 2V sama dengan ini tadi A ya. A-nya berarti 0 ya. 0 ditambah K dikalikan 2V. Nah, ini pindah sini. Maka 2x sama dengan min 2V plus K dikalikan 2V. Karena yang dicari X, maka ini semua ruas dibagi dengan 2. Menjadi X sama dengan min V ditambah K dikalikan V. Selanjutnya kita isi K ya. K kita isi, kalau 0 yang maka negatif, maka tidak memenuhi. Dimulai K sama dengan 1, sehingga X sama dengan min V ditambah V. Berarti sama dengan 0 ini ya. Terus kita naikkan K sama dengan 2. Jadi X sama dengan min V ditambah 2V. Berarti sama dengan V. Kita naikin lagi harga K-nya ya. K sama dengan 3. Karena intervalnya sampai 2V, jadi masih memenuhi. Jadi X sama dengan min V ditambah, ini K diisi 3. 3 nih ya, jadi 3V. Berarti sama dengan 2V. Berarti yang memenuhi masih memenuhi nih ya. Ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi. K sama dengan 4 tidak memenuhi ya. Selanjutnya kita mencari X2-nya. Tadi X1-nya dari sini ya. Ini X1-nya ini. X1-nya, X2-nya saya terus sini ya. Sini aja. Ini kita kasih pembatas. Kita X2-nya pakai ini ya. Berarti yang ini menjadi 2X plus 2V sama dengan yang ini ya, V ya. V min A. A-nya berapa? A-nya adalah 0. Ditambah K dikalikan 2V. Terus kita sederhanakan ya. Ini kita pindah ke sini ya. Maka ini pindah ruas kanan menjadi 2X sama dengan ini min 2V menjadi min V ini ya. Min V plus K dikalikan 2V. Ini ya, yang dicari adalah X bukan 2X, maka semua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga menjadi seperti ini. X sama dengan min V per 2 plus K dikalikan V. Terus kita ambil ya. Kita ambil K-nya misalkan 0 tidak memenuhi. Kita ambil K-nya 1.
K sama dengan 1 kita peroleh ya. X sama dengan 1 berarti V dikurangi setengah V. Berarti menjadi setengah V atau V per 2. Terus kita naikkan lagi. K-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh min V per 2 ditambah ini K-nya 2V. Sehingga ini sama dengan 1,5 atau 3 per 2V. Terus kita naikkan K sama dengan 3. Maka melebihi dari 2V, maka tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi ini ya. Ini, sama yang satunya ini. Jadi ada 5 ya. Harga 0x nih ya, yang memenuhi ini. Habis itu langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Seperti ini ya. Terus titik-titik pembuat nolnya yaitu 0, V per 2, terus V, terus 3 per 2V dan 2V. Setelah itu kita buat tandanya pertidaksamaan. Ini positif atau negatif ini kita kan nggak tahu. Kita uji ya. Kita uji titik yang di sini misalkan ya. Katakanlah di sini kita uji nilai V per 8 aja. V per 8. Kita masukkan di sini ya. Kita masukkan persamaan ini. Sedangkan yang diminta ya harus positif ya. Kita cek ya. Pakai ini kita tulis kembali ini. Berarti sinus 2x plus 2v. Nah ini ya. Ini kita uji dengan titik V, X-nya kita ganti V per 8. Berarti sinus 2 dikalikan V per 8 ditambah 2V. Nah, ini sama dengan berapa ini ya? Nah, ini kan 1/4. Berarti kan 2/4 V atau sinus 9/4. 9V per 4. 9V per 4 itu ternyata hasilnya adalah positif. Positif. Berarti di daerah sini ini adalah tandanya adalah positif. Selang-seling ya. Berarti terus ini V per 2 sampai V ini negatif. Ini sampai ini positif. Ini negatif. Sedangkan yang diminta adalah lebih besar 0. Artinya positif. Berarti ini. Ini. Ya. Yang positif. Sudah ini ya. Tulisannya ini. Tapi ini tidak ikut ya, karena apa? Tidak ada sama dengannya. Ini nggak ikut, tidak ikut. Ya, berarti penyelesaiannya ini ya, kita tulis di sini. X ini V per 2, yang ini 0. Tulis yang ini ke sana lebih kecil, sana lebih besar. Dan ini ya. Dan ini X. Ini 3V per 2. Yang ini V. Yang ini ke sana lebih kecil. Yang ini ke sana lebih besar. Oke. Inilah penyelesaiannya. Ya. Ini. Baik, sekarang kita lihat jawabannya. 0 sampai V per 2, V sampai 3 per 2V.
Jawabannya adalah yang B ya. Nah, ini ya. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.